عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, salat dan jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, kelapangan rezeki kepada kita, dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap langkah yang kita lakukan menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan ijtihadnya kita di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi wasilah untuk kita bisa tetap menjadi orang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut akan apa yang kesalahan, takut akan setiap langkah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu salam kepada Aslah dan Qudwah kita Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang senantiasa istiqamah di dalam jalan dakwah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam najis, ya, yang mana najis ada mudhawwah ya dengan mutawassitah atau mukhaffafah. Ada najis yang hukumnya besar, ya, yang harus dicuci dan seterusnya, menggunakan tanah dan seterusnya. Ada yang mutawassithah, yang pertengahan, dan ada yang mukhaffafah yang sangat ringan. Lalu kemarin kita membahas di antara najis yang besar yang harus kita merasakan atau mencucinya, ya, dengan menggunakan salah satu cucian yang menggunakan tanah. Ya, ini tatkala najis itu sudah dalam tataran najis yang besar. Ya, di antaranya adalah najis tatkala dijilat oleh anjing atau kotoran anjing dan seterusnya. Kemarin pertanyaan, bagaimana dengan bulunya? Ya, nanti ada pertanyaan dengan bulunya. Nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau hanya tersentuh bulunya saja tidak mengapa. Bahkan dalam hadis katakan, kalau khususnya ya, anjing bekas jilatan makanan kita, ya, jangan dibuang semuanya, ya. Yang dibuang hanya sebagian daripada yang dimakan, dan sebagian yang lain itu bisa dikonsumsi kembali. Tapi dia akan berubah hukumnya nanti. Sisanya itu menjadi halal, tapi kalau kita jijik memakannya dan memaksa untuk memakannya, maka dia menjadi haram, ya. Jadi itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita masuki ke dalam pembahasan yang mana pembahasan lanjutan dari kemarin, ya. Nah, ini kemarin kita sudah membahas muntah, kencing dan kotoran manusia, yaitu termasuk dari kotoran yang tiga tersebut adalah najis, ya. Hanya saja ya, muntah jika sangat sedikit muntahan, ya, tidak apa-apa, ya, tidak dikategorikan sebagai najis. Ya, begitu juga dengan kencing bayi yang belum mengkonsumsi kemarin makanan selain daripada susu atau ASI ibunya. Ummu Qais, Ummu Qais ini pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa bayi kecilnya yang belum mengkonsumsi makanan. Lalu anak itu kencing di pangkuan Rasulullah, terkenalah Rasul, ya, karena di pangku kena, ya, di pangkuan Rasulullah. Beliau minta diambilkan air dengan memercikkannya saja, ya,
membersihkan pakaian beliau, dan ini muttafaqun alaih. Begitu juga dengan hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan baulul gulami yundahu ya alaihi wa baulul jariyati yughsal. Nah, ini yang kita bahas kemarin yang sudah lewat, kencing bayi laki-laki itu disiram ya. Ya baulul gulami yundahu alaihi wa baulul jariyati yughsal. Adapun kencing bayi laki-laki itu disiram, dan kencing bayi perempuan dicuci. Ya, karena memang lebih kepada bayi perempuan itu tetap harus dibersihkan dengan baik. Lalu berikutnya ya tentang wadi. Ya, pernah mendengar wadi ya? Apa itu wadi? Ya? Wadi. Bukan nama orang, Muhammad Wadi bukan? Wasis. Ya, wasis ya. Hah? Wasis ya. Wadi, bukan PT Wadi juga. Wadi itu cairan putih ya, yang kental yang keluar setelah kencing. Kalau perhatikan biasanya kalau capek, pas bapak nahan kencing, kendaraan lama biasa kita pipis, malah kita hingis, itu biasanya di akhir-akhir kadang diikuti keluar cairannya agak ke putih-putihan kental. Dan biasanya orang juga tatkala tegang, ini biasanya tatkala mungkin pemeriksaan di kepolisian sampai 12 jam itu pada dapat ini bergerak, ternyata belum biasanya keluar. Bahkan masih bisa juga keluar kalau kita tegang, capek, tegang dan seterusnya. Nah wadi ini dia keluar setelah kencing. Biasa orang kecapean nahan kencing biasanya itu bisa terjadi keluar. Cairan ini najis hukumnya karena dia sama dengan kencing. Ya keluarnya setelah kencing. Dalilnya mana? Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya pernah mengatakan wadi keluar setelah kencing, kata ya, karena itu kemaluan dibersihkan dalam cukup berwudu dan tidak perlu mandi. Ya, jadi hukumnya sama seperti kencing pada umumnya. Ya dibasuh lalu bersucinya cukup dengan berwudu saja tanpa harus mandi besar. Begitu juga dengan anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja," apabila keluar yang antara kalian ya adalah mani. Nah, ini daripada mani, maka harus mandi. Dan jika yang keluar adalah mani atau wadi, cukup dengan wudu. Ya, kalau mani itu keluarnya disebab iltiqa khitanain. Iltiqa khitanain, bertemunya dua khitan. Khitannya laki-laki dengan khitannya perempuan. Maka karena di sini kalau hadis ini berdasarkan mengatakan iltiqa khitanain di dalam kitab-kitab fikih itu mengatakan bertemunya dua sunatan atau khitanan. Berarti di sini dalilnya perempuan itu memang sunnah hukumnya untuk dikhitan anak perempuan. Gitu ya. Kalau membahas tentang apa? Nah, kalau di pesantren lebih mendalam lagi kenapa dikhitan. Nah, nanti Bapak akan bersih. Ya, perempuan yang tidak dikhitan itu akan berpengaruh nanti, mohon maaf, tatkala berhubungan dengan suami. Ya. Ya, jadi dalam konteks dari berhubungan seksnya, berhubungan badannya itu ada berpengaruh. Berbeda yang orang khitan dengan yang belum khitan. Gitu. Ya, jadi itu salah satu hikmah dari konteksnya. Lalu begitu juga menghindari penyakit tetap. Ya, perempuan laki-laki itu kenapa syariatnya khitan sampai Nabi Isa alaihi salam itu bahkan ada yang menerangkan bahwa dalam hadis ya itu sudah dilahirkan dalam kondisi di khitan. Dan bahkan syariatnya ya di dalam kitab Injil yang masih murni Nasrani, orang Nasrani itu hukumnya wajib mereka di dalam kitab Injil itu untuk dikhitan. Tapi banyak yang tidak berkhitan. Gitu ya. Jadi khitan itu luar biasa hikmahnya dan fadilahnya. Kalau seandainya tidak dikhitan, ya itu kan kepala yang cukup itu tidak dibersihkan atau dihilangkan. Itu sekian tahun pipis pasti dari maaf kita berdehen saja yang udah pipis ini, ya itu terkadang tidak keluar bersih tuntas. Makanya kenapa di dalam hadis disunnahkan itu berdehen 3 kali mengeram untuk mengeluarkan semua sisa-sisa dari kencing yang tersisa. Nah kalau tidak dikhitan itu barang tentu pasti ada sisanya. Nah itu kalau udah bersisa mengkristal, nah itulah yang menyebabkan menjadi penyakit. Ya, penyakit. Jangankan sampai orang dewasa atau umurnya bisa 15 tahun. Anak kita saja yang mohon maaf kita orang tua yang terkadang nggak bersih gitu ya. Kalau anak pipis dibiarin aja gitu saja, yang belum dikhitan ya. Ya pipis begitu saja, nggak dibersihin. Mohon maaf kalau dibersihin, kalau anak pipis laki-laki belum dikhitan dikeluarin aja gitu.
dicuci, bilas bersih. Tapi kalau mohon maaf orang tua yang biar begitu saja, nanti lihat pas dia khitan, umur misalnya mohon maaf, pas saudara kita dari Jawa, maksudnya hitanya agak besar. Dan kalau umur apa namanya SD kelas 6, kadang ada SMP kelas 1, itu biasanya dokter ngebersihinnya agak repot. Ya, bersihinnya terkadang itu lama prosesnya, kadang sakit juga jadinya karena sudah mengkristal bekas kotoran-kotoran pipis terkencing. Nah saat ini itu berlanjut sampai dewasa, maka itu yang menyebabkan penyakit di dalam kelamin. Begitu juga dengan perempuan. Tatkala dia mohon maaf tidak istinja, cebok atau membersihkan tidak bersih, ini yang menyebabkan istilahnya di dalam dunia perempuan ataupun hawa itu keputihan. Dan lama-lama kalau keputihan sedikit dan mohon maaf membersihnya tidak bersih, itu biasanya akan terjadi kuman banyak. Nah ini yang menyebabkan mohon maaf kanker, kadang miom, kadang dan seterusnya. Ya, jadi tapi kalau mohon maaf pembersihannya bersih, insya Allah itu akan terbebas dari penyakit-penyakit yang berkaitan tentang apa namanya lubang istinja yang mengeluarkan daripada apa namanya konteksnya di lubang malam kita. Jadi ada memang dikondisikan di dalam hadis dan para ulama menyampaikan dua lubang yang harus apa namanya dijaga tatkala dia keluar apa namanya sesuatu benda yang mana benda itu berkaitan tentang istinja yang najis, maka wudu itu bisa batal. Ya, yaitu lubang kemaluan dengan lubang kubur. Ya, makanya di sini dikatakan bagi kalau kita naik dalam hadis Ibnu Abbas, ya tatkala dia keluar mandi maka wajib mandi. Tapi tatkala keluar dia mandi dan wadi ini maka cukup hanya membersihkannya saja seperti halnya kencing dan lalu dia berwudu. Dalam riwayat yang Baihaqi diriwayatkan di sini bahwa Ibnu Abbas juga mengatakan an Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza kharaja al-wadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar wadi dengan nabi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibsil yaqaraka aw madakiraka, maka tatkala keluar nabi dengan wadi iksil taqaraka aw madakiraka, maka bersihkanlah kemaluanmu lalu watawadda lalu berwudu, kata Rasulullah wudu'aka lis-shalah, ya seperti hendak kalian berwudu ketika salat. Jadi tidak ada khusus wudunya tatkala keluar ya mandi dengan nabi. Sama seperti wudu tatkala kita melakukan salat. Lalu berikutnya nadi, kalau tadi wadi. Kalau nadi itu cairan yang bening. Kalau wadi itu keluaran yang putih yang kental. Nah sedangkan nadi ini cairan bening dan lengket, keluarnya dari kemaluan saat melakukan hubungan dengan apa namanya yang tidak dihalalkan. Jadi ngelamun Pak, itu biasanya keluar nadi tanpa berhubungan bersentuhan. Jadi ngelamun ya sama dengan halnya alhamdulillah ya orang yang menonton film yang tidak dihalalkan. Ya dia ngelamun tapi keluar nadi. Nah itu hukumnya selain dia haram ya bahkan bisa cenderung menjadi apa namanya di sini kotor atau dia dinajiskan. Maka di sini keluarnya di kemaluan saat melakukan hubungan suami istri ya, hubungan suami dia ngelamun saja ya ketika berjumpa dengan suami atau istri. Jadi bukan hanya melamun. Misalnya Bapak mohon maaf ya, ada hadis yang menerangkan di puasa Ramadan Rasulullah dengan Bunda Aisyah ya Ummul Mukminin itu tidak mengapa bercumbu di saat bulan Ramadan atau tatkala shaum dengan ada batasan. Tapi kalau bercumbunya berlewatan sampai keluar madinya maka puasanya batal. Ya, maka puasanya juga batal dan di sini hukumnya najis juga. Ya. Maka madi ini bisa keluar dari kemaluan pria ataupun juga wanita. Karena tadi diterangkan tatkala bercumbu bukan hanya melamun saja, tatkala suami istri bercumbu nyata keluar cairan bening dan agak lengket, maka itu termasuk daripada madi. Lalu berikutnya apakah cukup berwudu saja? Nah, di sini dikatakan bahwa hanya saja volume madinya wanita atau perempuan itu lebih banyak
keluarnya ketimbang madinya laki-laki. Ya, jadi madi ini hukumnya najis. Jika terkena badan harus dibersihkan betul-betul. Jadi kalau badan kita terkena atau pakaian terkena, itu harus dibersihkan dulu zatnya, betul-betul dibersihkan, ya, daripada apa zatnya. Lalu itu cukup dengan pakaian yang terkena itu cukup dipercikkan dengan air. Perkara ini lebih banyak mendapatkan keringanan daripada kencing bayi. Ya, jadi akan tetapi karena sifatnya dia najis, maka lebih baik itu dibersihkan dulu zatnya. Kalau dia sudah kering harus dikering, ya. Lalu dibilas atau dicuci. Nah, di sini disamakan halnya dengan daripada kencing bayi yang terutama bagi remaja yang karena mereka sering mengalami keluar bayi. Jadi remaja umur pubertas pertama, nah ini Mas umur sekarang berapa? 14. Ya, SMP biasanya kelas 6 SD, kelas 1 SMP udah mulai itu, ya. Jadi harus hati-hati bisa beda. Apalagi sudah mulai mimpi basah. Itu sudah, ya. Kalau udah mimpi basah, maksudnya mimpi basah bangun tiba-tiba ada banjir aja gitu, bukan kencing ya. Itu sudah berarti tandanya balik, ya. Umurnya kalau Imam Syafi'i umurnya di umur 14 tahun. Kalau disebutkan di dalam kitab kesepakatan di mazhab Syafi'i. Akan tetapi melihat kondisi anak-anak kita sekarang itu kebanyakan lebih awal dari 14 tahun. Kalau perempuan umumnya 9 tahun, ya, baru dia haid. Tapi sekarang anak SD kelas 5 itu sudah mulai haid. Jadi memang sudah mulai perkembangan sama. Bisa pengaruh dari makanan, ya bisa pengaruh dari sosial yang dia bergaul, dan seterusnya lebih cepat dia menjadi dewasa atau balik seperti itu. Nah, sehingga tatkala sudah balik, maka ketentuan sudah bolehkan. Salah satunya sudah balik, itu ketentuannya apa? Ya tidak ada lagi tatkala dia salat umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia umur 7 tahun maka peringati dengan keras tatkala tidak salat. Tatkala umur 10 tahun boleh dipukul kalau tidak salat. Nah, kalau sudah mimpi basah dengan haid, nah ketentuan dua ini sudah hilang. Harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh enggak sholat. Ketentuannya sama dengan orang dewasa, ya. Berarti kalau dia tidak sholat, ya, maksudnya adalah berdosa, ya. Berdosanya kepada siapa? Terutama yang menjadi kena deliknya. Kalau di dalam hukum, mungkin di dalam tata negara hukum kita di Indonesia ada deliknya dan seterusnya. Kalau dengan Allah, terutama bapaknya dulu yang sebagai kena kena hukumnya. Karena yang punya kewajiban, yang punya tanggung jawab, ya, di dalam rumah tangga, yaitu adalah bapak. Maka itu beratnya dari bapak. Istri juga sama, nggak sholat, bapaknya dulu yang berdosa, gitu ya. Karena dia membiarkan, bisa saja membiarkan dan seterusnya. Ya, jadi tanggungan jawabnya adalah bapak, itu adalah istri dan anak-anaknya. Begitu juga punya anak perempuan, tidak menutup aurat, ya, tidak sholat atau tidak ini, bapaknya dulu yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Makanya kalau Bapak melihat di juz 28 itu banyak menerangkan tentang bagaimana muamalah seorang keluarga, ya, anak, ya, istri, bapak, ya, orang tua, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa anak dan istri itu menjerumuskan bapaknya ke dalam neraka walaupun bapaknya seorang yang saleh tatkala di dunia. Ya, begitu juga dengan bagaimana muamalahnya. Ya. Jadi sehingga di sini konteksnya adalah kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Jadi kembali kepada anak itu semua dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan beragama Allah. Karena semuanya dulu ditakdir Allah Subhanahu wa taala, lastu birabbikum, semua tatkala umur 40 hari sebelum ditiup kandung, Allah sudah mentahdir kita. Kalau bahasa dari orang lain itu dibaptis kita, alastu birabbikum, kamu bersaksi sebagai aku sebagai Tuhan Rabbmu, sesembahanmu. Allah bertanya kepada kita, ya, lalu kita menjawab qalu bala, ya benar ya Allah, engkau adalah Rabb alam semesta yang aku sembah. Nah, tatkala dia lahir, dia beragama tauhid semua. Maka Rasul mengatakan fa abawahu yahudiyanihi, maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya yang mengajak dia sesuai dengan agama bapaknya. Apakah bapaknya beragama Islam, ibunya apakah Majusi
Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi Nasrani, Yahudi dan seterusnya dia beragama lain, ya itu tergantung daripada agama bapak yang mengajaknya. Nah sehingga notabene bapak dan ibunya lah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan beragama tauhid dan suci. Maka ini tanggung jawab seorang bapak begitu berat, ya. Jadi kita ini semua nanti akan dihisab pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dihisab itu adalah salat. Ya, amalan salat. Lalu amalan-amalan yang lainnya. Saya teringat ada seorang artis yang mengatakan tatkala dia diwawancara ada sebuah produk acara, ya. Jadi ditanya salatnya bagaimana? Salatnya kadang bolong-bolong. Nah dia menjawab artis ini, mudah-mudahan dengan infak saya, sedekah saya, dengan amalan yang lain itu bisa menolong saya. Salah. Jawabannya langsung ditepis. Ya. Kalau sholatnya sudah tidak benar, berarti otomatis amalan yang lain tidak diterima. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, ya belum tentu amalan sedekah dan yang lainnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling pertama dihisab itu tentang sholat kita. Lalu dengan amalan yang lain. Jadi pembukanya saja sudah tidak benar, jangan mengharap yang lainnya itu akan bisa benar. Walaupun melaksanakannya dengan ikhlas, melaksanakannya dengan itu dan seterusnya. Karena dasarnya adalah bagaimana salat itu ditegakkan karena dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tata cara kita bertakbut beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan wujud kesyukuran kita kepada Allah adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan berikutnya di sini diterangkan tentang nadi tersebut. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan dahulu aku adalah laki-laki. Ini di zamannya Ali radhiyallahu anhu, ketika dia masih muda, ya seumuran Nazlah. Ya seorang laki-laki yang suka keluar nadi. Ya ini Ali kalau mudanya. Ya karena di dalam sejarah Ali adalah salah satu seseorang yang pertama masuk Islam dari golongan siapa? Anak. Dari golongan orang perempuan siapa? Sejarahnya gimana? Khadijatul Kubra. Dari golongan paling tua laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Dari budak Bilal bin Rabah atau Yasir? Bilal bin Rabah atau Yasir? Bilal bin Rabah atau Yasir yang kedua orang tuanya ibu Yasir, kedua orang tuanya yang dikondisikan meninggal karena dicambuk. Ya. Jadi di dalam sejarah disebutkan Bilal bin Rabah. Nah Ali adalah seorang laki-laki yang mana yang sering keluar nadinya. Aku menyuruh orang lain untuk menanyakan kepada Rasul karena beliau malu nanyain kepada Rasul, tapi nyuruh orang lain bagaimana pokoknya sering keluar nadi tatkala bangun tidur tiba-tiba keluar, tatkala aktivitas tiba-tiba keluar. Ya, ternyata kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Tawaksil dan warokan. Cukup dengan wudu saja, ya sebelum wudu basuh atau cuci kemaluanmu lalu berwudu. Sebagaimana berwudu kita sholat. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Begitu juga dengan hadis dari Sahal bin Hanifah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, keluarnya nadi. Ya kata dia, keluarnya nadi yang ku alami sangat memberatkanku. Jadi dia sering keluar nadi, ya keluar terus-terusan, sedikit-sedikit ngehari keluar. Itu nanti dikit ini aktivitas keluar. Aku juga harus sering mandi. Ternyata dia sering mandi, dikirain harus mandi keluar nadi, seperti keluarnya mani berhubungan. Karena itu aku mengadu kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, yujazika min dzalikal wudu. Kamu cukup hanya berwudu saja, enggak perlu mandi, gitu ya. Itu daripada hukumnya nadi. Jadi dia sama dengan wadi, hanya bentuk dan warnanya saja berbeda dan proses keluarnya juga berbeda. Kalau wadi biasanya mengikuti sunnah kencing, kalau nadi sababnya itu bercumbu dengan istri kelewatan, ya. Tapi karena istrinya lagi merah gitu kan bercumbu, suaminya keluar nadi gitu ya, atau bahkan lebih dari nadi. Atau kalau dia keluar lebih dari mandi, maka hukumnya wajib mandi. Nah ini yang perlu perhatikan juga bapak-bapak nanti.
ya. Jadi kalau iltiqa kita nanti kita bahas di maninya itu juga sama ya. Tatkala madi itu saja keluar waktu hukumnya hanya sekedar dia berwudu saja sebagaimana berwudu tatkala kita akan sholat. Tapi harus diperhatikan, harus bisa membedakan mana wadi, mana madi dan mana mani. Ya, karena mani itu bisa juga keluar ya tatkala kita menghayal atau tatkala kita mohon maaf berjumpa dengan istri. Maka di sini Rasulullah mengatakan yakfika an ta'khudha kaffa min ma'in fatadhha bih. Ambillah sedikit air dengan tanganmu ya dan siramkan ke bagian pakaian yang terkena air. Bagian fatadhha bihi thawban, bagian yang terkena. Haitsu annahu qad asaba ya. Maka pakaian yang terkena tadi yang terkena itu dengan hanya mandi ataupun sebagian daripada mandi. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW hanya mandi saja. Karena sahabat tadi cukup berat, dia kerjaannya tatkala keluar mandi terus. Ya, terus ditanyakan kepada Rasul, cukup wudu saja, nggak perlu mandi. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala tentang mani. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Wah, di dalam fikih ya, kalau kita mendalami lebih benar-benar karena memang agak sedikit vulgar karena fikih itu tidak bisa dikondisikan ya. Samar-samar karena memang harus dibahas dengan tuntas ya. Kalau tadi nanti kita hanya cuma bercumbu ya. Nah, ternyata bercumbunya kita hanya sekadar tiba-tiba misalnya mau jam 7 kurang 15 mau kerja misalnya. Karena semalamnya misalnya nggak dilayani sama istri, ya berjumpa sebelum kerja gitu. Tiba-tiba mau jam 7 kurang 1 menit. Ya ternyata iltiqa kita naik belum sempat, mohon maaf masuk ya zakarnya laki-laki, cuma kepalanya kan baru masuk nih. Belum sampai mohon maaf kalau kira kan ada bekas hitam, baru ujungnya saja itu sudah hukumnya harus mandi. Walaupun hanya bersentuhan baru masuk kepalanya saja. Itu Pak ya. Jadi mentang-mentang jangan jam 7 buru-buru gitu kan, langsung berangkat tanpa mandi, maka di sini nanti salatnya itu tidak sah karena belum mandi. Gitu ya. Jadi dia konteksnya tatkala kita hanya bertemu saja khitanain ya, 2 khitanan, maka dia hukumnya sudah berjima. Maka di sini mani dikatakan, para ulama mengatakan bahwa mani itu najis. Ya, beberapa ulama yang mengatakan. Ya, kalau tadi kan wali dengan mani itu sudah pure dia najis. Nah, di dalam mani perbedaan ulama. Beberapa ulama sebagian mengatakan dia dihukumi najis. Ya, tapi pendapat ulama yang dominan, jumhur ulama mengatakan mani itu tidak najis. Jadi kalau bapak misalnya bekas berhubungan malam nempel di celana, ya ada bekasnya, itu hukumnya dominan para ulama jumhur mengatakan tidak najis, boleh dipergunakan untuk bersuci. Dasarnya mana? Ya, akan tetapi di sini ya kata Aisyah, langsung dari Aisyah radhiyallahu anha, namun sebaiknya dibersihkan meskipun sudah kering. Jadi kalau mani biasa kalau lengket mani itu kering dia. Bisa ada bekas itu cukup dibersihkan saja, dikorek. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menggaruk mani yang sudah mengering di pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika basah maka aku cuci. Jadi sudah kering beliau kering, kalau masih basah beliau cuci untuk tanpa harus membilas dan seterusnya. Ya cukup dengan itu saja. Maka Ibnu Abbas anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama huwa bi manzilatil makhati wal masaqi. Maka mani itu seperti dahak dan ludah, kata Rasul. Jadi mani itu seperti dahak, kita berdahak keluar putih, dengan ludah, kata Rasul. Wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw bi idfiratin. Cukup kamu usap dengan sepotong kain atau dengan idhir. Ya, idhir itu seperti kain. Jadi cukup usap dengan tisu saja gitu, cukup katakanlah basah, ya udah selesai. Karena hukumnya dia adalah suci. Dan ini pendapat jumhur ulama. Maka tadi kalau kita risik gitu kan,
Ya bekas ini nyata kain atau celana sampai putih-putih ngantor yang kelihatan gitu kan, yang enak juga dilihat gitu kan. Ya, jadi memang harus diganti. Tapi hukumnya pada dasarnya dia adalah suci. Sebagian ulama mengatakan najis, tapi kita lebih contoh kepada jumhur ulama yang mengatakan dia adalah suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, dia seperti hak dengan ludah. Ya cukup dibersihkan saja dengan tisu ataupun dengan benda yang bisa untuk membersihkannya, lalu sudah dibersihkan. Akan tetapi kalau tadi wadi ya mandi itu cukup dengan membersihkan dan berwudu. Nah kalau mandi hukumnya wajib mandi, gitu ya. Kita harus mandi untuk mensucikannya, tidak cukup dengan berwudu. Yang suci dan tidak najis itu zatnya, benda yang kena pakaian kita. Tapi kalau badan kita itu dalam keadaan hadas besar. Bisa dibedakan Pak ya? Jadi pakaian yang terkena wadi dengan nadi hukumnya najis, harus dibersihkan. Nah sedangkan kalau mandi dia suci bagian itu, tapi jasad kita yang hadas besar harus dibersihkan dengan mandi. Kalau mandi dengan wadi cukup dibilas saja lalu berwudu. Nah sedangkan kalau mandi keluar itu jasad kita yang hukumnya hadas besar harus mandi. Ya, insya Allah hafal semua niat untuk mandi besar Pak. Apa niatnya? Bismillah. Ya Bismillah ya. Saking seringnya udah bosan niatnya panjang Bismillah ya. Udah ini ya. Ya makanya ada sunnahnya tatkala kita berhubungan. Ya kalau memang lagi kencang-kencangnya gitu ya, tidak apa dibahas ibu ya. Ya karena memang di dalam itu lagi kencang-kencangnya, besok semalam bisa 3 ronde misalnya. Nah sunnahnya itu cukup berwudu saja. Dalam kondisi hanya hadas itu cukup berwudu ya. Baru berhubungan lagi ya. Bisa berhubungan yang kedua. Mau lagi selesai dijadai dengan wudu diserah, bisa langsung berhubungan lagi seperti itu. Supaya tetap menghindarkan dari syaitan. Maka salah satu fadilah bid'ah tatkala berhubungan itu adalah menghindarkan campur tangannya syaitan. Salah satunya yang dikhawatirkan syaitan dari golongan jin. Mohon maaf, tatkala saya tugas di Ghaib Ruqyah Syariah 11 tahun yang lalu, itu ada kasus banyak ibu-ibu yang disetubuhi jin. Nyata Pak. Ya, suaminya ada, yang masih perawan ada. Penyebabnya apa ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang banyak kan nih? Banyak ya. Penyebabnya adalah karena ibu dan perempuan itu atau anak perempuannya sering membuka aurat. Jin itu tertarik. Ini hasil dari diskusi atau tatkala si perempuan itu atau orang itu tatkala itu ruqyah reaksi. Tapi mohon maaf bukan ruqyah yang sekali lagi viral ya, Gus Samsudin dengan Rasulullah ya, karena trik-trik dan seterusnya kita bisa membedakan mana dukun yang berkedok kiai atau ustaz, mana yang memang kiai ustaz beneran. Ya, kalau sudah mohon maaf ada maharnya, bawa syarat-syarat tertentu, walaupun mohon maaf dia selawatan, adzan dan seterusnya, baca sedikit doa atau baca potongan-potongan ayat, apalagi ada istilah mohon maaf kulhu geni atau kulhu sungsang. Bapak pernah dengar kulhu sungsang nggak? Ilmu kulhu sungsang nggak pernah dengar Pak? Wah ada Pak, mau diajarin Pak, bisa kebal Pak, bisa melet, buat melet itu. Tapi dia syirik, menyalahi dari aturan ya Pak Topik dan kalau yang lainnya yang belajar tahsin kulhu sungsang. Nyungsang itu kalau anak bayi nyungsang sih Pak? Iya, bukan kepalanya duluan yang keluar, kakinya yang duluan, biasanya harus disesat. Nah, kulhu sungsang ini bukan bacanya kul huwallahu ahad, bukan itu diamalkan, tapi bacanya dari ayat terakhir ke depan. Jadi menyelisih daripada ajaran yang diajarkan Rasul. Berarti walaupun Al-Quran yang dibaca, yang hadir itu syaitan dari golongan jin. Datang nggak bisa datang karena kita menyelisihi apa yang diberitakan Allah dengan Rasul. Siapa yang punya peranan? Syaitan. Karena syaitan itu memang diabadikan sampai akhir zaman, dipanjangkan umurnya untuk mengganggu anak keturunan Adam. Tapi kecuali satu, kata Allah Subhanahu wa taala, ila ibadakal mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadamu yang Allah itu nggak bisa diganggu sama syaitan. Itu sumpahnya syaitan. Ya sudah, kata Allah, diabadikan dia. Gitu ya. Ya, jadi ini iblis yang diabadikan, syaitan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia. Jadi ada yang mohon maaf disentuh ya biru ngadu. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang mengandung kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bahkan mau ibu mau dosa sebesar-besarnya, mau zina, mau apa dulu dan seterusnya, mau nilai korupsi segala macam, tak kala taubat tunasuha, nakal luar biasa, minum nenggak segala macam dan seterusnya lah. Itu taubat selesai hijrah diampunkan masalah. Tapi kalau syirik, kata Allah sendiri, lah tidak akan diampunkan. Gitu ya. Jadi mensekutukan Allah itu tidak ada ampunan. Nah, kecuali kembali lagi orang itu sudah benar-benar bertaubat, meninggalkan semuanya dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosanya. Ya, jadi yang sekarang lagi juga itu sama sebenarnya. Ya, salah satu tadi kita bahaskan karena membuka aurat, dan yang kedua yang sering terjadi, mohon maaf ibu-ibu, ya, masuk ke kamar mandi, lah begitu saja tanpa berdoa. Kita juga laki-laki tanpa doa. Karena di kamar mandi itu tempat memang rumahnya jin, tempat bak sampah, pojokan dan seterusnya. Itu rumah mereka seperti itu. Dan bahkan ada kasus yang pernah kita tangani, itu adalah ibu-ibu yang sering terjadi. Tatkala masak mie rebus mie, itu biasa mie goreng ya, diambil saja kan mie-nya, kuahnya langsung dibuang di wastafel. Ternyata ada jin di sana yang tinggal. Dia mengeluh, anak saya setiap ibunya itu membuang cairan yang panas, keluarga saya terkena. Maka saya membalas dengan menyakiti tubuh ibu ini. Ya, dampaknya sama. Ya, mereka itu sama kesakitan, meninggal jin itu sama. Dimensi saja kita berbeda dengan mereka. Ya, akan tetapi ingat ya, kita penciptaannya lebih mulia daripada bangsa jin. Semakin kita takut, ya mereka makin berani. Tapi tak cara kita berani, mereka tidak akan berani. Ya, karena maka Allah Subhanahu wa taala sudah sampai menuliskan di dalam surah Al-Jin. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini kata pendahulu mereka, nenek moyang daripada bangsa jin dari dulu. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran, beriman kepada Allah, dan begitu juga sampai dakwah Rasulullah kepada bangsa mereka. Makanya sama dengan kita jin itu. Ya, ada Islamnya juga macam-macam. Islamnya cukup KTP saja, ngaji juga. Itu juga nggak tahu di jihad ini berapa jin yang ikut ngaji. Ya, kalau dia soleh, tapi kalau enggak cuma belakang doang lihat gitu. Ada cuma iseng nyolekin, kalau bapak mohon maaf ketindihan atau apa? Bahasanya kampung nempelin doang, memang ada ngisengin gitu aja. Tatkala kita konteksnya tadi perempuan aurat, macam masuk kamar mandi dan seterusnya, ya. Lalu berikutnya yang paling berpotensi itu apa? Tatkala kita hilang kesadaran, maksudnya banyak melamun. Mohon maaf, ini sebabnya hutang, ada masalah dan seterusnya. Tidak tawakal langsung kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah, menyelesaikannya kepada Allah sebaik-baiknya tempat kita curhat, dan insya Allah dengan kita berjamaah di masjid, ya, tatkala kita absen, yang paling tidak saudara kita tahu sakitkah, mungkin ada masalah, ketahuan kok orang yang biasa ke masjid mukanya udah tadinya ceria tiba-tiba merenung, ya kita paling enggak yang sudah memahami ada apa masalah, bisa nggak urunan, bisa nggak selesaikan bareng-bareng, ya, insya Allah bisa. Karena masjid itu dari dulu, Masjid Nabawi dipergunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ya, bukan saja untuk beribadah, ekonomi di sana, perancangan perang bagaimana, taktik politik di sana dikemukakan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar dan seterusnya sebagai pendamar mal dan seterusnya. Maka dipergunakan dengan baik saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wasilah kita. Maka hati-hati tatkala sama dengan ini, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Ya, penyebabnya kenapa doa tatkala kita sebelum berhubungan itu dianjurkan, dan bahkan
yang mohon maaf mungkin bapak-bapak udah lupa gitu ya, pengantin barunya doang baru ingat ya, sebelum berhubungan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sekarang udah gak ada 2 rakaat jos ya, gak kuat udah gitu kan ya. Jadi padahal itu sunnah, harus dianjurkan sholat sunnah, wudu dulu, bahkan wudu aja kadang lupa gitu ya, saking mudah ininya gitu ya. Karena mungkin udah dari pulang dari kantor udah banyak godaan di bis, di kereta gitu kan, waduh ini cepat-cepat pulang dah gitu kan, pulang sampai sama istri merah, waduh gitu ya, nasib punya istri 1 katanya, kalau nggak 2 bisa ke sini gitu, bisa ke sana gitu katanya gitu, itu baru kata-katanya doang ya. Jadi konteksnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala iman sudah memberikan kita solusi, maka kita bertawakal dan senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah solusi itu, baik itu solusi dari doa yang kita panjatkan atau solusi orang-orang yang saleh bersama kita, yakin maka muamalah kita sesama saudara itu akan bisa meringankan saudara yang lain. Mungkin itu yang cukup kita sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam fikih sunnah tentang wadi madi dengan mani. Kita melanjutkan sedikit saja tentang tadi, tentang saya ulang sedikit ya. Kalau wadi madi dia najis ya, hukum zatnya, maka membersihkannya dengan membasuh ya kemaluan, lalu berwudu seperti biasa, berwudu tatkala salat. Sedangkan mani jumhur ulama, sebagian ulama mengatakan najis, akan tetapi dominan jumhur ulama mengatakan zatnya itu adalah tidak najis ya, sehingga tatkala berada di pakaian yang boleh dibersihkan dengan tisu tatkala basah, tatkala kering cukup dikerik saja ya, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mengaruh atau mengerik, membersihkan mani yang sudah mengering di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jika masih basah maka kucuci, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi jasad kita yang najis atau berhadas, maka di sana harus mandi besar. Dan ada pun niat mandi besar apa Pak? Nawaitul hadatsa apa? Rafa'in atau rafa'an? Dia bawa ini kayak udah jarang ini kayak mandi besar ya. Nawaitu biraf'il hadatsil akbari. Hadatsan akbar terus. Coba saudara-saudara, Pak Taufik masih ingat? Enggak. Cukup lama kayaknya. Nanti harus ada upgrade yang baru ya. Bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Pakai bahasa Sunda juga boleh. Ya? Ya, boleh. Berarti kalau bahasa Indonesia yang dipakai berarti harus sesuai dengan terjemahan Arabnya juga kan? Nah, ya atau niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Langsung lillahi ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu pahala. Awal dulu yang ada silang balik. Baru lillahi ta'ala. Oh gitu. Ya Masya Allah. Baik, ya di lafaz apa namanya Arabnya nawaitul ghusla. Ya nawaitul ghusla. Jadi aku berniat mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Jadi aku berniat mandi, bukan nawaitu li raf'il hadatsil akbar. Jadi aku berniat untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar dari apa? Yang hadas besarnya itu apa? Ya, mandinya itu disebutkan nawaitul ghusla, berniat untuk mandi, ya ghusala ya bersih itu mandi. Li raf'il, mandinya tujuannya apa? Untuk mengangkat hadatsil akbari. Ya, untuk mengangkat hadas besar. Dari mana? Pakaian kah? Kepala saya kah? Li jami'il badani.
dari seluruh badanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, lirafil hadatsil akbari. Ya, jadi di sana nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari li jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Coba sama-sama diulang, Pak. Nawaitul ghusla coba diulang. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari li jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Jangan jebur-jebur langsung. Cetak jebur enggak? Sendahnya jadi dulu. Kanan 3 kali, sebelah kiri juga 3 kali. Tapi tetap niat itu bukan dilafazkan. Benar tadi. Cukup hanya di dalam hati itu niat sebenarnya. Ya, pakai bahasa Sunda, mau Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Boleh kan? Boleh. Tapi tetap tadi tujuannya harus jelas. Aku berniat mandi untuk mengangkat hadas besar di seluruh badanku, fardhu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bismillah menyebut nama Allah, saya mau mandi jebret. Mandinya apa dulu nih? Ya, mandi Jumat, mandi biasa atau apa? Karena setiap kita melakukan amal ibadah ada tujuan dan ada tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nanti di ujung rambut sampai ujung kaki. Yang bahaya itu hati-hati karena ada bagian anggota di mazhab Syafi'i tidak terkena dari mandi atau air itu maka tidak sah. Tidak sah mandinya berarti tadi sholatnya jadi tidak sah. Masih berhadas dia. Ya, jadi makanya sunnahnya apa dulu? Berwudu, sebagaimana berwudu sholat. Tertib wudunya benar-benar basahkan semua dulu, kuping di dalamnya semua bagian wajib wudu itu. Baru berniat untuk bermandi tadi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari li jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Baru membasuh. Ya, 3 kali. Kalau langsung bisa langsung dari ujung kepala, ya dari ujung kepala ubun-ubun dulu seperti itu. Karena di dalam psikologis kedokteran orang berhubungan itu tenaganya luar biasa keluar, Pak. Jadi saripati daripada mani itu saripati makanan kita. Jadi benar-benar tegang. Memang sebenarnya hanya kan langsung mandi sebenarnya. Tapi kalau Bapak kecapean tertidur, coba bedakan antara langsung mandi dengan tertidur dibiarin begitu saja, dibersihin terus tidur lagi belum mandi. Bedakan kesegarannya. Karena memang saraf itu semua tegak. Gitu ya. Jadi konteksnya ada fadilahnya memang ya. Jadi fadilah dari kenapa harus membasuh dan seterusnya, kepala duluan dan seterusnya. Jadi itu bagian-bagian daripada sunnah supaya menjadi pahala. Dan mumpung berada di bulan Muharram, ya. Jadi setiap amal dilipat gandakan, gitu ya. Dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga tatkala alhamdulillah melakukan kesalahan atau dosa dilipat gandakan juga dosanya atau kesalahannya. Ini yang dikatakan Allah yang kemarin kita bahas, ya, fala tadlimunna anfusakum, dan sekali-kali jangan kalian menzalimi diri kalian dan menzalimi orang lain di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab itu. Jadi akan dilipat gandakan masing-masingnya, baik itu amalan baik ataupun dosa dan dosa. Baik, Bapak-bapak dan Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan perbaikan sedikit bacaan kita. Monggo. Tadi yang menunjukkan wajib, itu maksudnya buka aurat di mana tuh? Orang-orang itu bebas. Baik. Di rumah atau di rumah? Ya. Jadi faktor daripada masuknya jin bisa babil tadi yang kita bahas tentang orang yang disetubuhi dengan jin itu ada baik laki atau perempuan itu bisa berpotensi. Jadi laki-laki kita terkadang terlupa berdoa sebelum tidur, wudu dulu, ya. Paling tidak berwudu lah, paling tidak berdoa paling ringan, tanpa wudu kita berdoa. Nah, terkadang kita terlupa itu. Bisa daripada jin itu juga tertarik dari bangsa kita, tapi akan menghasilkan anak nggak mungkin. Katakan maaf dukun mengatakan kawin dengan barang gaib, jin melahirkan anak jadi apa gitu ya. Itu tidak bisa. Karena secara medis, secara logika nggak akan bisa. Karena dimensi kita dengan jin itu
beda. Kecuali kalau dukunnya mengatakan, wah ini kawin dengan goib, ternyata dukunnya yang mencabuli pasiennya, ya lahir pasti anak. Gitu. Tapi dukun ya nyabuli, itu akal-akalan dukun saja. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, oh soalnya dimasukkan sama jin kata dukunnya. Terus berseru syaratnya harus ini bla bla bla. Pasiennya ini ya pasti lahir anak lah. Ya, terus katanya ini berhubungan dengan jin enggak? Nah, itu zahir lah dengan dukunnya, itu akal-akalan dukun saja gitu ya. Nah, jadi kalau masalah membuka aurat itu baik itu di luar bagi perempuan, begitu juga di dalam tatkala kamar mandi lupa berdoa dan seterusnya. Dan kemarin pernah kita membahas ya, di ibu pernah saya juga bahas ya, jangan sepanjang juga kita mentang-mentang satu mahram kita agak dulu ya. Kalau nasab laba nggak jadi masalah. Tapi kalau mahramnya sesama perempuan itu berbeda lagi membuka aurat, gitu ya. Jadi ketertarikan jin itu ternyata ada terhadap manusia. Nah, cara menggantungnya seperti itu. Apalagi ibunya itu dalam kondisi tidak sholat, cepat sekali, ya. Di sana cepat juga sihir akan dapat, orang yang tidak senang kepada kita ngirimin dan itu, karena memang ada. Ya, kita mengambil sihir itu dan seterusnya itu ada, ya, karena memang itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, satu sisi mungkin kemarin penyampaian dari pesulap merah yang lagi viral itu memang benar, dia membongkar praktek perdukunan yang menipu dan membohongi. Nah, tapi kalau pasalnya misalnya deliknya di kepolisian atau hukum, kalau dia penipuan kena, tapi kalau dia berkedoknya misalnya pengobatan agama nggak bakalan kena. Gitu ya. Nah, jadi kalau diberikan kepada penipuan, iya, karena sudah mulai banyak sebenarnya pasti ada mahar yang nggak mungkin enggak. Ya, walaupun mungkin dia mengatakan tidak, pasti ada. Karena kenapa? Saya sudah mengalami, saya tidak menyebutkan, tapi sudah bubar sekarang ya, nggak apa-apa lah disebutkan. Tim pemburu hantu, benar ada orang dengar ya? Yang selalu ayat itu kan sekarang udah bubar, ya. Itu sedang booming-boomingnya di tahun 2008. Kebetulan saya juga di Goib Ruqyah Syariah. Waktu itu membuat film bersama almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari. Waktu itu saya tugas di Bogor, ya, pusat-pusat yang di Jakarta yang di shooting. Jadi film itu film Astagfirullah, itu tidak ada settingan. Tapi ternyata masyarakat kita Indonesia senang ada penampakan tatkala di ruqyah atau dibacakan apa keluar ada bayangan kayak jin gitu. Nah, di buat naskah kita nggak boleh membolehkan itu karena tidak sesuai dengan syar'i. Ya, memang murni seperti itu saja. Bahkan tatkala shooting itu ada murni nggak ada settingan, apalagi kalau pasien tiba-tiba ada yang reaksi kru, udah di ruqyah dijadikan film. Nah, ternyata ada ya konteksnya di sana tim pemburu hantu itu. Ya, jadi meruqyah makanya mantap Pak. Ya, paling minimal itu 30 juta, 45 sampai 80 juta. Ya, jadi sekali itu baru mereka datang dan bisa masukkan jin ke dalam botol. Padahal ternyata salah satu sutradara tetangga saya, tetangga kita dekat. Jadi kalau bapak mau masuk ke Al-Wadi, nah rumahnya yang paling gede itu setelah belokan sebelum rumah saya yang belokan, itu sutradara yang menyutradarai film Ma'ijah naik haji. Itu satu. Terus semua film-film yang ada di Indosiar yang berkaitan tentang hidayah Allah ini dan seterusnya, beliau yang bikin itu. Ya. Kemarin sahabat sering berdiskusi karena dia orangnya yang humble lah seperti itu. Gimana dengan Ustadz ini yang kemudian wah itu Ustadz acting semua. Jadi mental-mentalnya itu actingan semua, memang kita yang bikin katanya sebagai entertain saja. Kalau nggak begitu nggak laku. Kalau gitu ya sudah, memang seperti itu konteksnya. Gitu ya. Jadi dalam konteks di sini membuka mahram atau membuka aurat itu dalam konteks di luar, ya. Jadi mohon maaf ada sekedar kencing sembarangan tanpa harus melihat ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti di dalam fikih kita akan membahas bagaimana buang hajat, baik itu kotoran, kencing dan seterusnya, boleh nggak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Lalu bagaimana hukumnya kalau di dalam ruangan, gitu ya. Nanti ada hadis-hadisnya para sahabat telah ini cukup dengan sutra atau menutupnya dengan onta atau dengan kendaraannya, itu tidak bagian daripada membelakangi atau menghadap kiblat. Karena memang tadi banyak dari jin itu kenapa dia mengganggu kita, karena terusik. Ya, satu. Kedua, itu penyebabnya juga memang diminta kerjasama. Buktinya mana? Di sini buktinya bahwa di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. Nah di sini sisinya saya nggak setuju dengan pesulap merah. Kalau dia misalnya nggak setuju dengan tidak ada goib, ya, karena memang sudah ada dalam Al-Quran, ya, setan, iblis dari golongan jin itu dulu pernah ada malaikat di Babylon yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu. Tapi diselewengkan oleh malaikat ini. Dia mengajarkan sihir itu berlebihan kepada manusia dan diselewengkan oleh manusia, dan inilah ada sihir, gitu ya. Jadi sihir itu memang ada. Bahkan dalam hadis mengatakan tatkala paranormal. Kalau sekarang udah nggak ada, Pak, nggak bisa. Jadi memprediksi besok akan hujan, kamu akan begini-begini sudah tidak ada. Kalau di zamannya sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, iya. Karena ada hadisnya. Setelah Rasul diutus sebagai Nabi dan Rasul, tukang tenungnya di zaman Fir'aun yang mewariskan tenungnya mewariskan paranormalnya bisa memprediksi hujan, kemarau akan datang besok ini dan seterusnya. Tatkala Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bahkan para malaikat menjaga siapa? Para jin utusan dari golongan syaitan yang akan mencuri berita dari langit, dipanah dengan panah api neraka yang berasal dari langit. Dan itu ada dalam Al-Quran yang hadis Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah itu diutus sebagai Nabi dan Rasul, semua diutus, ya. Jadi semua diutus, tidak ada lagi bisa mencuri berita dari langit yang bisa kejadian besok ini. Kalau dulu iya, di zamannya Fir'aun, di zaman Nabi Musa, tukang tenun dan seterusnya ada semua. Bahkan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilham yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang manusia biasa dan bahkan Nabi yang lain, kecuali Rasulullah SAW. Apa? Takwil. Takwil itu apa? Sekian tahun depan, puluhan tahun akan terjadi kemarau. Benar terjadi kemarau. Karena itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang nggak ada, nggak bisa. Walaupun dia mengatakan sesakti apapun, bohong. Kerjasama dengan jin seberapa banyak pun, bohong. Karena dia sudah jelas, ya. Tetap kita mengimani yang gaib, ya, tentang Allah gaib, malaikat gaib, jin itu juga gaib, dan iblis itu gaib, dan semuanya alam neraka dan surga itu gaib, wajib diimani. Akan tetapi hal-hal yang menyentuh kepada kesyirikan, maka kita wajib mengingkarinya. Salah satunya tadi ada Tuhan Muhammad ini dan seterusnya mengatakan ini dan seterusnya, maka itu tidak benar. Berarti kalau ada orang bisa saya datang ke dukun, penglaris, apa benar laris beneran laris, ya, karena memang kerjasama dengan dukun. Tapi kalau ada dukun yang lagi, tahu nggak yang sana ngejadain monyet semua, tuyul semua, ya, ayo belajar sini belajar, gitu ya. Tapi nggak akan selesai, ya. Karena berapa banyak pasien, bahkan beberapa hari yang lalu, ya tidak sebutkan, tukang ayam. Nah, kan karena saya beli ayam itu, bosan saya dulu pakai itu, bener rame sampai kewalahan saya. Tapi memang caranya nggak benar. Saya sadarnya apa? Setiap malam Jumat saya harus nyuguhin sesajen kepada makhluk gaib itu. Saya berpikir, saya aja sholat masih bolong-bolong, melayani Tuhan saya saja nggak maksimal, kok orang gaib gini nggak jelas saya layani? Udah berhenti dia, oke itu pasti rezeki udah dari Allah. Karena sekarang dia berhenti. Kalau dulu udah kewalahan sampai capek saya melayani dia. Karena memang itu yang murni kerjasama dengan jin, dan pasti ada tunggal, ada sajian kasih makannya, syaratnya dan seterusnya, dan itu syirik. Kalau berlanjut, biasanya sepengalaman saya meruqyah, sakaratul mautnya itu dipersulit. Ya, mungkin Bapak pernah dengar, ya mungkin di kajian Salatul Sona atau teman yang lain, dan yang benar saya sudah mengalami sendiri. Kita meninggal tatkala sakaratul maut itu sesuai dengan amalan terakhir, sesuai dengan amalan kebiasaan kita yang kita lakukan. Judi, ingat sudah di sakaratul mautnya, sampai dikasih kartu baru meninggal. Minum, ya seperti itu. Dia mengandungi ada segala macam maksiat, ingatnya. Karena kenapa?
Tatkala sakaratul maut itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama menafsirkan itu penarikan dua orang malaikat. Ya, jadi kesalahan semua itu dari kita sebenarnya lupa mengucapkan syahadat. Benar-benar diperlihatkan, pokoknya dosa segala macam sudah nggak sibuk, ya belum merasa sakit luar biasa dengan dicabutnya roh ya dari ujung kuku belakang terus sampai dari luar biasanya. Nah itu tidak ada lagi ucap kita nyebut, ini nggak apa ini kan? Bagaimana amalnya dia semasa hidup itu yang meringankan dia untuk bisa mengucap syahadat dan untuk dia bisa menghilangkan semua kunang-kunang dari kemaksiatan yang dibuat oleh syaitan. Karena syaitan itu kesempatan terakhir dia. Nah ini teman saya nanti di neraka dan seterusnya. Ya, jadi konteksnya bahwa di dalam dunia gaib itu memang wajib untuk kita mengimaninya. Makanya hati-hati ibu-ibu tatkala motong rambut, motong kuku, bapaknya juga jangan membuang sembarangan. Pembalut juga jangan dibuang sembarangan. Ya, jadi pembalut itu jangan dibuang sembarangan karena kita tidak tahu orang senang atau enggak dengan kita. Ya, salah satu dukun itu bisa mencari jinnya itu kepada bangsanya dengan bau darah. Ya, bau darah, terus bekas rambut, bekas keringat dan seterusnya. Ya, itu biasanya ada beberapa dibahas tentang kitab di dalam Syekh As-Salabari menuliskan beberapa kitab banyak tentang jin dan syaitan dan sihir. Itu ada memang untuk mendatangkan jin Nasrani yang bukan Islam. Kalau Islam masih bisa dakwah, tapi Nasrani yang kafir yang benar-benar kufur itu harus dengan darah. Dan bahkan ada dengan tubalnya mengambil tulang dari orang perawan darah dari orang perawan dan seterusnya. Itu syaratnya. Kalau Bapak mau lihat film yang aslinya ada film Turki. Itu diangkat dari memang sejarah dari kitab yang memang sahih kitabnya. Itu saya ulama dan dalil-dalilnya. Itu memang menggali kuburan, syaratnya betul ngeri Pak. Ambil darah segar dan seterusnya sampai ada mantra-mantranya dan seterusnya untuk tidak senang ke orang lain bisa mensihir orang lain. Ya, jadi siapa orang-orang yang bisa bebas dengan konteks sihir dan seterusnya dari gangguan jin dari orang syaitan dari gelang ini orang-orang menjaga wudhu, salatnya yang tertib, tilawah Quran, yang salawat, istighfarnya dan seterusnya. Tapi kalau kebanyakan ngelamun, ya terus galau, udah masalah sudah lewat itu, ya. Jadi bisa lewat, bisa dia coba di ini atau istrinya atau anaknya, ya begitu. Ya, jadi itu Pak. Jadi tentang muka aurat secara umum, baik itu tentang haram atau bukan haram, lupa berdoa dan ada tempat-tempat ya. Kalau orang tua dulu kita kan mengatakan nggak mesti sebenarnya. Kalau tempat ya datang ke tempat yang baru, kalau Bapak ya, permisi penunggu ini dan seterusnya nggak perlu sebenarnya Bapak harus permisi begitu-begitu. Ya, Bapak kalau tujuan awal insan illa liya'budun. Jin dan manusia itu tujuannya diciptakan Allah untuk beribadah. Dan kita kata Allah yang melalui Rasulullah SAW sebaik-baiknya penciptaan. Paling baik manusia penciptaannya, bahkan hatta sampai dengan iblis dan jin. Gak perlu Bapak tabe-tabe itu bintang Bapak tuh bintang 5 kalau bahasa gitu ya, jenderal di atas jenderal gitu ya. Kalau dia masih kopral, masih barada atau ini gitu ya. Jadi ukurnya seperti itu, gak perlu permisi gitu. Menunggu pohon ini gak perlu. Ya, kita cukup dengan kita bersalawat, istighfar atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. Udah tawakal. Udah doa yang diajarkan Rasulullah gitu ya. Atau kita keluar dari Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulullah innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi cukup seperti itu saja. Dan seperti itu ya. Insyaallah. Ya, jadi tentang melakukan aurat dan seterusnya secara umum ya, membiarkan anak kita jangan sampai maaf ya pakai baju ketan begitu saja, orang tua biarkan ya. Itu kalau ada orang nggak senang cepat Pak ya, apalagi dia belum bisa bersih haid, nggak sembarangan buang pembalut dan ini. Dan begitu juga dengan maaf kalau di mazhab Syafi'i ya, itu lebih baik itu dibakar, kuku ditanam, jambut ditanam. Kalau nggak bisa memang ditanam, cukup dihanyutkan saja ya. Kalau memang dia kembali dihanyutkan di selokan, nanti kan ketemu dengan tanah kembali, dia sudah jadi tanah juga hancur gitu ya. Tapi jangan sembarangan dibuang, masukin tisu ya.
buang sampah gitu ya. Jangan, nanti gak bagus itu ya. Ini malahan nanti orang ketemu, orang gak senang sama kita, wah ini kukunya Pak Gunawan kayak keluar dari luar, enak nih katanya. Udah, cabut Jin, yang mana maharnya apa 5 juta keluar, wah kurang mahir, kurang cerdas, yang 10 juta, ada itu 15 juta, 25 juta, 25 juta bisa nih. Ya, jinnya kayak gak pernah sholat, ini bisa lah masuk gitu. Mereka seperti itu. Kalau memang mereka seperti mengundi buat-buatan. Kalau murni, sepengetahuan saya murni kerjasama dengan jin. Tapi kebanyakan dukun itu banyak bohong Pak. Yang murni kerjasama cuma 2-3%. Nama saya tahu karena saya berinteraksi kemarin dengan dedekot rajanya dukun di Indonesia yang taubat dan menjadi sekarang meruqyah dan ustaz. Dan dia membongkar kebohongan-kebohongan yang ada di perdukunan. Kebanyakan bohong. Menjadi trik-trik saja untuk mencari penghasilan, menyambung hidup atau memperkaya diri saja seperti itu. Insyaallah. Baik, ada yang lain? Bapak? Apa kok? Mangga bu atau apa ya? Kayaknya ingat istrinya aja kayak pembahasan tentang mani dan ingatnya. Ya, maka kalau Allah itu kan menciptakan jin dan manusia. Nah kalau setan sama iblis itu apa Pak? baik, itu aja pertanyaannya. Ya. Ya, di dalam Al-Quran Allah senantiasa menyebut al-jin. Ada juga mengatakan syaitan. Ya, jadi yang sebenarnya adalah yang pernah di surga bersama Nabi Adam alaihissalam itu iblis. Ya, jadi iblis. Ya, kita harus bedakan. Ada iblis, ada jin, ada manusia. Dan ada pun syaitan itu adalah sifat daripada jin dengan manusia. Sifatnya. Ya. Yang ada dikekalkan itu adalah iblis sampai hari kiamat. Nah, sedangkan syaitan itu sifatnya daripada jin dan manusia. Maka dalam surat An-Nas mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi syarri dari tipu daya manusia yang membisikkan. Siapa mereka? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keraguan-keraguan di dalam hati manusia. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin, yang mana mereka yang bersifati syaitan dan manusia. Jadi makhluk Allah itu ada iblis, jin, dan manusia. Sedangkan setan itu adalah bala tentaranya iblis dari golongan manusia dan jin. Jadi setan itu adalah sifat. Ya, makanya orang yang berbuat dosa dan salah dari golongan manusia, dia bersifat daripada sifat syaitan yang sebagai bala tentara dari iblis. Laknatullah alaih. Makanya di dalam Isra Mi'rajnya Rasul, ya, tatkala itu di dalam sejarah kan disebutkan iblis yang pernah menghalang-halangi ya dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang, Bapak mengetahui kan jin itu bertanduk, bertarik, terus kukunya panjang. Itu cuma pembuatan manusia, entertain. Ya, pembuatan orang-orang yang mungkin mohon maaf di luar Islam, yang menginginkan kita sesat dari pemahaman. Jadi jin itu tidak seperti itu penampakannya, Pak. Di dalam hadis itu tidak ada disebutkan bertarik, ya, bertanduk. Nah, kalau bertanduk itu filmnya ini dong, Henry Boy, setan apa? Itu Mas ya? Ya, itu orang-orang Nasrani juga yang menggiring opini. Harus dia berwarna merah, keluar api di kepalanya, gitu ya. Terus dia bertanduk, enggak. Bahkan lebih serem dari itu. Kata Rasulullah SAW, seandainya umatku bisa melihat, ya, jin, ya bahkan mereka bisa diperkenankan, bisa seperti maaf seperti kita di anak-anak kita ada yang indigo gitu bahasanya, atau mempunyai indera keenam. Kita indera yang kelima ya. Kita kalau enam berarti nggak normal. Bisa melihat seperti itu nggak bisa tidur mereka. Kalau tiba-tiba langsung nangis, tiba-tiba langsung sedih, tiba-tiba langsung lari. Karena Rasul mengatakan mereka itu seperti kilatan cahaya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti bom yang jatuh langsung jebol gitu. Ya, ada yang seperti langsung membuat kita tertiri dan seterusnya. Itu seperti itu. Gitu ya.
Jadi seandainya bisa melihat, tentu kita tidak bisa melihat. Maka Allah mengatakan fa illam takun taram fa innahu yara. Sesungguhnya manusia, kita ini nggak bisa melihat jin, akan tetapi mereka bisa melihat kita. Ini dalilnya, Pak. Jadi kita manusia itu nggak bisa melihat jin, tapi jin itu bisa melihat kita. Nah, cuman para ulama merincikan ada sebabnya seseorang itu bisa melihat jin. Pertama, sebabnya adalah kita dalam kondisi keimanan yang lemah, ngelamun tadi tidak berzikir, sholatnya masih bolong. Nah, tiba-tiba kan dia melewat begitu saja, makanya merinding kita. Nah, ini indikator kita di sini. Ya, itu bisa saja mereka sedang lewat atau sedang ngisengin kita. Ya. Lalu berikutnya yang kedua, ya, jin itu menampakkan dirinya dengan sengaja, dengan tujuan menakut-nakuti kita. Kamuflasenya bagaimana? Sekarang kan berkamuflase, ada pocong, kita ke Sunda ada genderuwo kolor hijau, kita ke Jawa sedikit sundel bolong, kalau kita ke Bali ada lea, di Lombok juga sama ada lea, ya. Terus ada apa lagi, Pak? Ya, ada punya suster ngesot, itu semua media yang membentuk. Kalau nggak bentuknya seperti itu, dia nggak menarik, nggak seperti itu, gitu ya. Dan bahkan dia lebih dahsyat dari itu, ya. Terus narik, narik, terus bangkit dari kubur, tiba-tiba jadi pocong, menderita amat. Makanya orang-orang di luar Islam mengatakan kita kalau melihat film Hidayah Allah itu gara-gara makan dukuh ini matinya sengsara, kuburannya meledak sampai keluar sampai dia di rantai, ada yang sampai korong batangnya tatkala di bawah itu terbang. Itu pembodohan, Pak, dan itu menyebabkan kita orang muslim itu miskin daripada pemahaman. Tidak seperti itu, nggak ada. Dan bahkan orang di luar Islam mengatakan kasihan banget ya, orang Islam itu meninggal dari kubur, tiba-tiba gentayangan keluar dari kuburan dirantai, berdarah-darah jadi pocong. Oh, kita aman-aman aja katanya, nggak pakai jas, pakai nasi, dipakein semua hartanya ditanam, ada bekalnya, nggak ada, gitu paling paling jadi pampir doang, isap darah katanya. Masih penting. Tapi kalau orang Islam sampai ngesot katanya. Waduh, itu nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan di dalam masyarakat kita. Nah, tatkala kita sudah terbentuk opininya, ya karena media yang bentuk seperti itu, atau orang di luar Islam bentuk seperti itu, menggiring opini menyesatkan kita di pemahaman yang sebenarnya. Nah, tatkala kita lari ke datang ke kuburan malam-malam, itu bisa berbentuk sesuai dengan opini dan sugesti kita. Padahal nggak ada, sugesti kita aja. Ya, jadi sugesti kita aja, Pak, yang berbentuk seperti itu. Nah, disinilah karena sugesti kita, karena ketakutan kita berlebihan, hilang ketakutan kita kepada Allah, datanglah jin dari golongan syaitan, memberikan kekuatan dengan izin Allah supaya meyakinkan kita. Dan itulah yang dibongkar trik dari perdukunan. Kenapa banyak dukun itu berhasil kerjasama dengan jin? Karena pasiennya yakin, satu. Kedua, ketakutannya berlebihan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya dengan itu, supaya dia yakin dengan dukun itu, dengan pertolongan jin yang sudah diberikan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih percaya atau enggak? Kalau dia percaya, terus dia tersesat. Tapi kalau dia tidak percaya, kembali ke hijrah, insya Allah dia akan selamat. Semua dengan izin Allah, bukan dengan murni syaitan izin, tidak, tetap dengan izin Allah, sesuai dengan kapasitas kita. Tatkala kita tawakal, taubat kepada Allah, insya Allah akan hilang. Tapi kalau kita masih percaya sedikit saja, ada lagi dalam hati kita, maka di sanalah syaitan dari golongan jin diutus oleh Allah, mencoba lagi, uji lagi, benar-benar bertaubat. Ya udah selesai belum dia ini? Tapi masih udah lanjut lagi seperti itu. Dan itu yang terjadi, menyebabkan jadi kebenaran. Bukan semata-mata dukun dari manusia itu yang mempunyai kekuatan, enggak sama sekali. Kita itu sama. Tetap Allah yang berikan kekuatan dengan seizin Allah, dengan bantuan jin dari golongan syaitan. Tujuannya apa? Untuk menguji kita kembali. Ya. Karena tetap tatkala kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan, apakah kamu dibiarkan sebanyak-banyak begitu saja? Tidak. Semakin kuat iman, tambahan cobaan lagi, kuat lagi terus dan seterusnya.
dan ada puncaknya nanti tatkala kita merebut keimanan. Seperti itu Bapak ya. Jadi jin itu yang ada, manusia itu yang ada, iblis yang ada, syaitan itu adalah sifat. Baik, mungkin satu lagi. Ya, salah satu sholat subuh itu bagian daripada luar biasa, dan bahkan ada sahabat yang ditakuti oleh syaitan dari golongan jin. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, ada yang malaikat malu kepadanya siapa? Utsman bin Affan. Jadi Umar itu syaitan dari golongan jin aja nggak berani. Umar lewat, lari dia langsung, nggak berani lewat jalan itu. Ada seperti itu. Dan bahkan mungkin tambahannya ada amalan tatkala di Baitul Mal bersama Rasulullah, ya, ada jin dari golongan syaitan yang menyamar. Ya, jadi dia mencuri. Ya, ini dalil biasanya ustaz-ustaz yang ya. Kenapa jin itu bisa mencuri, tuyul itu bisa, atau golongan jin itu bisa mencuri? Bisa. Dalilnya ada di zaman Rasul. Ada jin dari golongan syaitan itu setiap di Baitul Mal, ya, dia mengambil pemberdaharaan daripada makanan. Setiap ketemu keluar salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Hurairah yang memergokinya, ini hadis dari beliau. Ya, datang malam pertama itu hadasnya langsung dia keluar dari Baitul Mal, tapi dia dengan alasan anak keluarganya untuk dikasih makan, dibiarkan. Malam kedua begitu lagi, ya, dia karena membiayai anaknya untuk hidup karena nggak makan dan seterusnya. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, bertemu seorang laki-laki ini dan seterusnya. Ya, langsung Rasul mengatakan, kalau ketahui sesungguhnya siapa mereka, dia kemudian nggak bisa melihat. Ya, sesungguhnya itu adalah syaitan dari golongan jin yang mengambil perbendaharaan dari itu. Malam ketiganya datang ketemu langsung dipergoki. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya kamu syaitan dari golongan jin, atau bertanya kepada Rasulullah untuk menahanmu. Lalu dia mengatakan, ketahuilah, seandainya engkau membebaskan aku malam ini, aku akan mengajarkan kamu amalan yang tidak akan bisa dari anak keturunanku, sahabatku akan mengganggumu. Apa itu? Ya, membaca ayat kursi pertama. Tatkala di sore hari, ya, akan dilindungi dari gangguan jin dan syaitan, dari golongan jin dari pagi sampai dengan sore hari. Itu juga membaca dengan di sore malam hari atau di menjelang akan maghrib, itu akan dilindungi dari malam sampai dengan dia akan terbangun pagi. Jadi kita memang ada. Nah, jadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya itu kembali kepada kita. Kalau kita menyakiti tentang gaib, tidak berlebihan dan terusnya, maka insya Allah juga akan melindungi kita. Baik, ada yang lain? Satu lagi mungkin, ibu-ibu. Halo, ada ibu-ibu? Ibu-ibu nggak pernah nanya ya? Belum difasilitasi nggak? Ya bisa lewat sini ya, lewat pintu yang di sini. Ada yang ditanyakan Bu? Hubungan masalah pribadi boleh Bu? Curhat tentang bapaknya gimana, nggak apa-apa? Bebas. Ya, Pak. Mumpung kita tunggu hujan sebentar ya. Minggu depan saja, mudah-mudahan masih ingat ya. Ya. Baik, insyaallah. Baik, kita perbaiki baca sedikit di lanjutan kemarin. Kita sudah membaca di ayat kursi Al-Kafirun, ya. Lalu kita mulai di surah panjang yang biasa kita baca. Coba kita membuka di surah Al-Lahab, ya. Al-Lahab bunyinya apa? Al-Masad, surat Al-Masad bunyinya apa? Tabbat yada abi lahabin. Asbab nuzulnya apa? Penyebab turunnya apa? Ya, salah satunya adalah penyebab yang ulama memberikan definisi bahwa di sini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan penetapan bahwa seorang paman Rasulullah, ya, yang bernama Abu Lahab, julukannya itu sudah dikekalkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dikerak api neraka yang paling kuat karena kedengkiannya, permusuhannya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kekeliruan pertama di tengah masyarakat kita
itu terjadi di membaca huruf ta ya yang sangat berlebihan ya. Tabbat ya itu terlalu berlebihan hamasnya ya. Di sana tetap dia syiddah ya hamas tapi tidak sampai terlalu berlebih. Tabbat yada abi lahabin. Nah di sini juga abi lahabin langsung masuk ke huruf waw. Lalu berikutnya yang sering terjadi di tatkala selesai ayatnya mentasydidkan qalqalah. Nah, kebanyakan orang membaca ringan saja mengkolkolahkannya. Padahal di sana ada double huruf ba. Ba pertamanya sukun, ya, ba keduanya berharokat dan dari sini sebabnya karena dia di akhir ayat menjadi double ba-nya, sukun dua-duanya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi tidak membaca, orang kebanyakan membaca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, itu salah, itu qalqalah kubra biasa. Maka tasydid. Ini ditasydidkan dulu baru diqalqalahkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi tapi tidak wa tabb. Kemarin sudah ya. Tidak ada ziyadatul huruf. A semua diqalqalah juga sama. Wa tabb. Ab tetap bukan ab. Kalau ab ada hamzah yang sukun lagi tuh. Ya, baik, sama-sama coba dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Coba. Wa tabb. Baik. Ma tidak qalqalah. Ma aghna salah. Ma aghna an jalan saja rakhwah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, berikutnya yang sering terjadi pertukaran ain dengan hamzah. Banyak yang baca ma aghna anhuma salah fatal karena di sana ain bukan hamzah. Yang benar ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba sama-sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma saya pelanggan alna sama-sama 1 2 3 ma alna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, di hu ada waw kecil itu 2 harokat ya, matubi juga. Di ayat yang ketiga terjadi kesalahan ketukar antara sin dengan sad dengan sin atau dibaca sin semua. Sayasla ini sin semua yang salah. Sayasla naran dzata lahab. Kurang tepat atau salah karena dibaca sin dua-duanya. Yang tepat sayasla sin sad ya. Sayas tapi bukan soyos. Bukan soyos ya, tetap sin sa. Ya, jadi jangan mentang-mentang supaya soundnya kelihatan lebih pas. Soyos lo ya. Ya, sayos la naran dzata lahab. Sama-sama. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Baik, di ayat yang keempat ini sering terjadi di tengah masyarakat kesalahan di 2 huruf tempat.
Pertama ha berubah menjadi ha. Wa imra'atuhu hamma ha besar padahal di sana ha kecil ha. Lalu berikutnya berubah ko menjadi ta. Wa imra'atuhu hammalatal hatab hammalatal hatab tab itu ta. Harusnya po hammalatal hatab hatab ya yang benar wa imra'atuhu hammalatal hatab coba sama-sama wa imra'atuhu hammalatal hatab halal ya bukan ha. Sekali lagi 1 2 3 fi jidiha hablum min masad hati-hati bedakan ha dengan ha. Jangan dulu jadi ha. Fi jidiha hablum salah. Fi jidiha ha. Fi jidiha ha. Ya, karena dua pendekatan. Ha dulu baru ha kecil. Fi jidiha hablum min masad. Sama-sama. Saya contohkan dulu nanti Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya potong dari Baji sampai ke sini, coba diulang yang lain diam. Dari Pak Taufik sampai Baji coba. A'udzu billahi sampai Mas jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan dia masih a'udzu billah. Ya, dirubah. Zal pakai a'udzu billah dzabilu. Ya, coba diulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, coba ibu-ibu diulang. Masya Allah, lebih bagus suara ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak agak gedean dikit ya. Memang palas kedengarannya ya. Baik, saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan dulu. Lahabin. Ya, sekali lagi 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa
Baik, memang makhluk yang terhalus di dunia ini adalah perempuan ya, yang makhluk ya. Baik, yuk langsung sama 1, 2, 3. La aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal haqab fi jidha hablum min masad samakan hablum min masad fi jidha hablum min masad. Baik, sabar Pak ya, nunggu Bapak nahannya supaya terbiasa kita untuk bersabar. Jadi guna-gunanya ikhfanya dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan silakan nanti dipergunakan setiap sholatnya, baik munfarid ataupun sholat sunnahnya yang bisa ditalakikan, bisa diingatkan supaya mengingat kembali. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan karena sudah terlalu malam. Sengaja agak saya undurkan supaya nunggu hujan reda. Alhamdulillah hujan reda. Ya, bisa pulangnya nggak basah-basahan ya. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Karena dari pagi misi terakhir tadi misi walimatul urus menjelang maghrib baru kesini terus besok subuh harus di PT Giza. Mudah-mudahan nggak kemaluan karena masak juga ya sampai jam 1 nanti masaknya. Ya memang seperti itu ya. Mudah-mudahan didoakan bisa istiqomah Pak jualannya. Laris tetap jualan. Ya. Yang kalau bapak-bapak silaturahim ke sana. Kalau silaturahim ke sana jangan takut harus bayar Pak. Enggak bayar juga enggak apa-apa. Enggak, tenang aja. Tapi datangnya hari Jumat, insyaallah banyak yang Jumat berkahnya. 30, ada yang nitip 2, 3 biji berapa orang tetap kita salurkan kalau di Jumat berkah. Karena di warung saya menyediakan Jumat berkah. Mau berapa saja kita salurkan sampai anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan. Kadang kalau ke Gading saya enggak ya, karena banyak sudah terlalu banyak dikasih. Kadang ke Pedurenan yang tukang bersihin makam yang di Pedurenan, kadang nggak ada yang ngasih, kadang kekurangan juga ya. Jadi nyalurinnya kadang ke sana, kadang sampai ke Pedurenan lihat ya. Jadi kalau sekitaran Gading hari Jumat kayaknya udah, kalau kita lihat di Korowang udah banyak itu dapatnya makan ini gitu. Jadi nyari kata tempat yang memang lebih banyak. Nah kalau Bapak juga dapat dari Jumat berkah ya hari Jumat. Tapi kalau kerja ya Sabtu Minggu bisa kita tetap balikan ke Jumat berkah. Insyaallah. Baik, kalau lebih mohon maaf ya atas kesalahan bila berkata dan sikap kedatangan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.